Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Generasi di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto maupun Anda yang di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman, pada online experience kita hari ini, kita akan bersama-sama bernyanyi bersama rekan saya, Yusa dan GCC Band. Mari kita ikut menyanyi. Jika Anda tahu akan lagunya, jika tidak, mari kita bersama-sama kita nikmati lagu ini, serta liriknya yang menguatkan kita. Dan setelah rekan saya Yusa dan GCC Band menyanyikan lagu, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Randy dengan tema yaitu tragedi mengejar kesempatan. Apakah yang dimaksud dengan tema ini dalam mengejar kesempatan? Kok bisa terjadi tragedi padahal kesempatan selalu ada dalam setiap musim hidup ini? Dan untuk informasi dalam 1 minggu ke depan, GCC Purwokerto akan menyongsong turunnya Roh Kudus. GCC Purwokerto mengadakan nyedulur dengan tema Gracia Memberi, yaitu memberi antar jemaat dengan memberikan hampers. Dan nanti setelah firman Tuhan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti, biskuit, atau anggur, ataupun sirup untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah di bulan Mei ini firman Tuhan menjadi kekuatan serta semangat kita dalam menjalani hidup kita. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Langsung saja saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur pada Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Untuk memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Untuk mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Untuk memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Boleh angkat jempol kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Satu suara kita sama-sama mau katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia
Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat sore. Jadi memang Purwokerto ini sangat memorable buat saya Bapak Ibu. Memang penuh dengan nostalgia. Nah, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu ada salah satu teman di sini, Ko Joshua, tiba-tiba ngirimin saya foto jadul Bapak Ibu. Bisa ditampilkan fotonya? Nah, mungkin setelah lihat terkaget-kaget. Nah, ini foto saya 15 tahun yang lalu Bapak Ibu. Foto saya 15 tahun lalu ada yang melihat mana yang saya, mana yang bukan saya. Jadi masih ijo royo-royo nih Bapak Ibu, masih belum mikirin anak sekolah, masih belum mikirin istri maunya apa, masih belum mikirin kerjaan, jadi masih fresh gitu. Nah kalau sekarang gimana? Saya sekarang sudah beranak 2, istri 1, nah inilah foto keluarga saya Bapak Ibu. Bisa ditampilkan foto keluarga saya dan di foto ini kelihatan sekali mana yang paling pusing Bapak Ibu. Kalau yang lain happy, mana yang paling pusing Bapak Ibu bisa menebak sendiri. Jadi sekali lagi salam kenal Bapak Ibu, saya Randy. Saya orang berdosa, saya juga pendosa. Saya orang yang bukan sempurna, tidak sempurna. Tapi hari ini saya mendapatkan anugerah. Saya berkesempatan buat sharing di tempat ini di Gracia Community Purwokerto. Bagi saya Bapak Ibu, sharing seperti ini tuh bukan sesuatu yang gampang. Sesuatu yang sangat sulit bahkan. Saya harus melamun berminggu-minggu cari wangsit. Kemudian ketika saya nyetir mobil, pikiran saya melayang ke kanan, ke kiri, kemana-mana. Dan biasanya hari-hari sebelum hari A seperti ini, saya komat kamit depan laptop Bapak Ibu. Tanya istri saya, kemarin saya di hotel komat kamit depan laptop ada kali sehari 6 kali Bapak Ibu. Komat kamit. Nah biasanya Bapak Ibu, anak saya yang pertama, yang Claire, yang cewek ini, itu yang paling perhatiin. Jadi kalau saya mulai komat kamit depan laptop, si Claire nyamperin saya, dia bilang, Dedi nih pasti lagi dapat PR dari Uncle Jason. Nah terus minggunya kalau dia ketemu Ko Jason, dia bisa bilang, Uncle jangan kasih PR lagi ke Dedi. Dedi jadi gak bisa main sama saya katanya. That's true story Bapak Ibu, true story. Jadi memang di satu sisi saya merasakan ini anugerah, dapat kesempatan bisa melayani. Tapi di sisi lain ternyata saya juga harus mengorbankan waktu main sama anak. Dan kemungkinan Bapak Ibu dan teman-teman semua juga pernah mengalami seperti yang apa saya alami. Kita berusaha, berupaya mengejar peluang yang ada di depan mata. Apapun peluang itu, kita coba berupaya mengejar peluang yang ada di depan mata. Tapi ternyata di saat yang bersamaan kita ternyata sedang mengorbankan waktu kita dengan keluarga. Kita sedang mengorbankan waktu kita bersama anak. Waktu kita main sama teman-teman. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil. Anak kecil ini umurnya 11 tahun Bapak Ibu. Anak kecil yang berumur 11 tahun ini dia punya hobi investasi saham. Gokil ya. Anak kecil 11 tahun hobinya investasi saham. Saya 11 tahun tuh masih lari-lari hujan-hujanan di pasar Gelempang Bapak Ibu. Jadi dia anak kecil 11 tahun hobinya investasi saham. Nah saking hobinya dia terus meneruskan hobinya itu. Dia belajar saham dan saat ini anak kecil itu sudah menjadi opa-opa. Umurnya 94 tahun dan masih aktif investasi saham. Saking aktifnya Bapak Ibu dan saking menggeluti saham itu, saat ini harta kekayaannya mencapai 139 miliar dolar. 139 miliar dolar kalau kurs dolar saat ini kan 16.000, kurang lebih 2.200 triliun Bapak Ibu. Kekayaannya 2.200 triliun. Jadi kalau dibandingin sama APBN Indonesia itu sepertiga APBN Indonesia. Gokil ya. Satu orang hartanya sepertiga APBN Indonesia. Orang ini lahir di sebuah kota kecil namanya Omaha. Di Amerika Serikat Bapak Ibu. Namanya adalah Warren Buffett. Nah mungkin waktu saya nyebut Warren Buffett Bapak Ibu udah wah saya pernah dengar nama itu Warren Buffett. Si Warren Buffett ini lahir di sebuah kota kecil namanya Omaha dan dia sangat hebat dalam memprediksi pasar saham. Dia bisa melihat peluang-peluang, opportunity pasar saham yang mungkin orang lain gak lihat. Saking hebatnya dia melihat peluang-peluang itu, sampai orang-orang bilang dia itu Oracle of Omaha julukannya. Oracle of Omaha atau peramal dari Omaha. Karena prediksinya selalu tepat. Teman-temannya yang tadinya gak percaya jadi percaya sama dia. Tapi di balik kehebatannya melihat peluang saham itu, ternyata dia harus mengorbankan waktunya untuk menikmati hidup. Padahal dia sangat mampu menikmati hidup. Kalau kita lihat harta kekayaannya begitu hebat, harusnya dia sangat mampu menikmati hidup. Tapi dia tidak menikmatinya. Bahkan dia mengorbankan masa mudanya. Dia mengorbankan keluarganya bahkan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti iseng-iseng ke Gramedia, baca-baca bukunya gitu ya, biografinya. Istrinya memutuskan buat meninggalkan Warren Buffett sejak tahun 1977. Artinya berapa puluh tahun yang lalu istrinya sudah memutuskan buat meninggalkannya.
Teman-teman, kita selalu mendengar nasihat bahwa lihailah dalam melihat kesempatan, dalam melihat peluang. Setelah lihat, kejar peluang itu. Karena bisa jadi kesempatan gak datang 2 kali. FOMO, fear of missing out, takut kehilangan kesempatan. Tapi realitanya yang sering terjadi adalah ketika kita melihat kesempatan dan kita berusaha mengejar kesempatan itu, ternyata ada hal lain yang harus kita korbankan. Waktu sama keluarga, waktu sama teman, waktu sama Tuhan bahkan, demi kesempatan yang katanya nggak datang 2 kali. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu, kisah ini sangat menarik menurut saya, kisah mengenai Petrus yang berkesempatan jalan di atas air Bapak Ibu. Nah, cerita ini ada di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ceritanya panjang Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya akan ceritakan secara singkat ya. Jadi ceritanya pada waktu itu Yesus kasih makan 5.000 orang. Setelah kasih makan 5.000 orang itu malam-malam Yesus minta murid-muridnya nyebrang dulu ke Genesaret, menyeberangi Danau Galilea. Sedangkan Yesus mau menyendiri berdoa di bukit. Nah kemudian ketika si murid-murid ini menyeberangi Danau Genesaret, tiba-tiba ada gelombang dan angin sakal. Sangat takutlah si murid-murid. Sudah sangat takut murid-murid itu. Kemudian dia melihat ada Yesus jalan di atas air. Tambah takut lagi murid-murid. Saking takutnya bahkan Yesus dikira hantu. Tapi singkat cerita akhirnya si Petrus bilang, Tuhan kalau ini beneran engkau suruh aku jalan di atas air. Singkat cerita akhirnya Petrus coba jalan di atas air beberapa langkah sebelum akhirnya dia takut mau tenggelam dan ditangkap lagi sama Yesus. Buat sebagian kita yang mungkin beragama Kristen atau Katolik, cerita ini mungkin sudah sangat familiar gitu ya. Bahkan kita mungkin sudah dengar puluhan kali sejak kita sekolah minggu. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar dan kita coba lihat dari sudut pandang yang mungkin berbeda dari yang biasanya kita lihat. Ada 3 observasi saya Bapak Ibu. Observasi yang pertama adalah yang dilakukan Petrus jalan di atas air itu bukan sesuatu yang nekat. Bukan sesuatu yang nekat tapi sesuatu yang terukur. Nah kita perlu tahu Bapak Ibu siapa sih Petrus? Matius 4 mencatat adalah Petrus ini adalah penjala ikan yang didatengin Tuhan Yesus dan dijadikan penjala manusia. Bapak Ibu mungkin familiar dengan cerita ini gitu ya. Dia adalah penjala ikan di mana? Di Danau Galilea. Jadi dengan kata lain si Petrus ini adalah nelayan profesional di Danau Galilea. Nah kemudian kejadian Petrus jalan di atas air itu di mana? Di Danau Galilea juga. Arti kata, Petrus adalah warga lokal Danau Galilea, anak komplek Danau Galilea. Selain itu bukan hanya warga lokal situ, dia bahkan kesehariannya nyeberangi Danau Galilea. Orang dia nelayan, orang dia menjala ikan, ya kan? Jadi mungkin bagi murid-murid lain nih selain Petrus, mencoba jalan di atas air di Danau Galilea itu sesuatu yang gila gitu, sesuatu yang nekat, sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu yang di luar nurul gitu. Itu buat murid-murid lain. Tapi bagi Petrus, mencoba jalan di atas air itu ya uji adrenalin aja. Iseng-iseng berhadiah. Ngetes aja bagi Petrus. Karena toh kalau sampai dia gagal, tenggelam, sudah pasti dia bisa berenang. Orang nelayan, mana ada nelayan gak bisa berenang gitu kan. Saya jadi ingat Bapak Ibu, sewaktu awal-awal saya kerja di Jakarta, saya tuh ada 3 teman saya sama-sama baru nih. 4 orang sama-sama baru, sama-sama lulus kuliah dan sama-sama awal kerja. Kemudian di kantor itu ternyata ada komunitas yang suka naik gunung Bapak Ibu. Suka naik gunung dan waktu itu ada hari Senin tanggal merah, si teman-teman di kantor itu ngajakin kita nih anak-anak baru, ikutan kita yuk naik gunung. Jadi di daerah Jakarta itu gunung paling dekat dan paling oke itu ada namanya Gunung Gede Pangrango di daerah Bogor, Jawa Barat situ. Dia ngajakin, ayo kita naik gunung. Bagi 3 teman saya nih, dia pikir ngapain naik gunung? Capek, panas-panasan, keringetan, belum tentu kuat, lemes ngapain? Mendingan kita ke mall ngadem. Mendingan kita di kos aja. Enak daripada capek-capek naik gunung. Bagi 3 teman saya nih. Tapi bagi saya ditawarin naik gunung, saya berpikir saya sebagai mantan pencipta alam SMA Negeri 1 Purwokerto, saya langsung mikir, wah boleh juga nih naik gunung. Terakhir saya naik gunung mungkin 5 tahun yang lalu nih, boleh juga nih. Cobalah naik gunung. Seru kali ini naik gunung. Iseng cobain masih kuat gak ya? Ngetes aja gitu. Itu bagi saya. Jadi ini observasi yang pertama Bapak Ibu.
Memang yang dilakukan Petrus untuk coba jalan di atas air itu bukan sesuatu yang nekat, tapi sesuatu yang terukur, sesuatu yang Petrus tahu resikonya, dan Petrus tahu kalau resikonya terjadi itu apa yang harus dia lakukan. Observasi yang kedua adalah ada kesengajaan dari Petrus sampai momen akhirnya dia jalan di atas air. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, jika Petrus adalah warga lokal Danau Galilea, dan jika Petrus adalah nelayan profesional di Danau Galilea, kira-kira Petrus tahu nggak kalau malam itu akan ada angin sakal? Nah, saya ngecek Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab yang Alkitab Indonesia gitu ya, angin sakal ya tertulis angin sakal gitu. Tapi kalau Bapak Ibu cek di terjemahan lain, King James Version misalnya, angin sakal itu bukan tertulis shackle wind misalnya, enggak. Angin sakal itu tertulis the wind was contrary, atau di NET tertulis the wind was against. Artinya angin sakal itu bukan nama angin Bapak Ibu. Angin sakal itu angin yang berlawanan arah. Jadi misalnya kalau ada kapal lagi jalan nih dari timur ke barat misalnya. Kemudian ada angin yang bertembus dari barat ke timur kan berlawanan tuh. Nah itu disebut angin sakal. Jadi angin sakal itu bukan angin yang datang secara tiba-tiba seperti angin tornado, angin puting beliung yang membahayakan datang secara tiba-tiba, bukan. Angin sakal tuh angin yang memang datang secara periodik datang gitu. Kayak angin malam, angin siang, angin laut, angin gunung, ya itu angin sakal. Karena itu saya menduga si Petrus kemungkinan besar tahu bahwa malam itu akan ada angin sakal. Dia nelayan profesional di Danau Galilea. Kemungkinan besar Petrus tahu malam itu akan ada angin sakal. Tapi anehnya, pertanyaannya adalah kalau Petrus tahu malam itu ada angin sakal, kenapa Petrus menyimpan rapat-rapat informasi itu? Kenapa Petrus diem-diem baik? Dia gak kasih tahu ke temannya, dia gak kasih tahu ke Yesus bahkan kalau malam itu kemungkinan ada angin sakal. Nah penasaran ini, pertanyaan ini menggiring kita semua ke observasi yang ketiga Bapak Ibu. Observasi yang ketiga adalah bagi Petrus ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membuktikan diri depan murid-murid lain. Bagi Petrus ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membuktikan diri depan murid-murid lain. Kenapa begitu? Bapak Ibu, kalau kita cek ya, ternyata ke-12 murid Yesus ini sering sekali berdebat. Sering sekali adu argumentasi Bapak Ibu. Mereka memperdebatkan siapa yang paling hebat, mereka memperdebatkan siapa yang paling kuat, mereka memperdebatkan siapa yang paling terbesar, siapa yang paling layak duduk di sebelah kanan kiri Yesus. Mereka memperdebatkan hal seperti itu. Dan kalau kita cek di Injil Bapak Ibu, ternyata mereka memperdebatkan itu tuh bukan cuma satu kali, tapi beberapa kali. Dari mereka mulai bersama-sama melayani Yesus, sampai malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan di perjamuan suci itu, mereka masih memperdebatkan hal yang sama. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar, siapa yang paling layak, dan seterusnya. Ternyata antara murid-murid juga berkompetisi Bapak Ibu. Walaupun mereka sebetulnya tidak berkompetisi, tapi mereka merasa sedang berkompetisi. Dan saat itu Petrus melihat bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna. Dengan lokasi yang dia tahu, dengan situasi yang dia sangat familiar, dengan kondisi yang dia sangat paham, ini adalah kesempatan yang sempurna buat membuktikan diri di depan murid-murid lain bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling bisa diandalkan. Tapi waktu saya renungkan ini Bapak Ibu, ini ternyata persis sama seperti kita. Persis banget sama seperti kita, saya terutama. Saya sering merasa sedang berkompetisi, padahal kita sedang tidak berkompetisi. Saya merasa sedang berkompetisi dengan teman pelayanan kita, padahal kita lagi gak ada kompetisi apa-apa. Saya merasa sedang berkompetisi dengan tetangga kita yang tiap tahun beli motor baru, padahal kita lagi gak berkompetisi. Saya merasa sedang berkompetisi dengan rekan kerja saya di kantor, padahal kita harusnya kerjasama mencapai tujuan yang sama, tapi kita merasa sedang berkompetisi. Dan sama seperti Petrus, kalau kita terjebak dalam kompetisi seperti ini, justru itu membuat kita jadi cenderung pelit informasi Bapak Ibu. Kita jadi diem-diem baik, gak mau kasih tahu informasi itu ke teman-teman kita. Karena kita anggap mereka bukan teman, kita anggap mereka kompetitor. Makanya kita simpan informasi rapat-rapat. Nah Bapak Ibu, dari 3 observasi ini saya punya 2 kebenaran Bapak Ibu. Kebenaran yang pertama adalah ternyata there is no free opportunity. Tidak ada kesempatan yang benar-benar gratis. There is no free opportunity. Setiap kesempatan yang sedang kita kerjakan, ternyata di saat yang bersamaan kita sedang kehilangan kesempatan yang lain.
ketika kita berusaha keras mengerjakan sebuah kesempatan, ternyata di saat yang sama kita sedang mengabaikan kesempatan lain yang juga di depan mata. Seperti yang tadi kita baca Bapak Ibu, Petrus mengambil kesempatan untuk membuktikan diri di depan murid-murid lain, tapi di saat yang sama Petrus kehilangan kesempatan untuk menemani Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu baca di awal-awal pasal 14, Matius pasal 14 ini awal-awal, di situ menceritakan betapa sedihnya Yesus, betapa berdukanya Yesus karena dia kehilangan Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yohanes Pembaptis dibunuh dan informasi itu sampailah ke Yesus. Dan itu membuat hati Yesus sangat hancur, dia sangat bersedih, dia sangat berduka. Tapi di saat-saat seperti itu, Petrus muridnya dan juga sahabat Yesus justru memilih kesempatan untuk membuktikan diri depan murid-murid lain. Dan di saat yang bersamaan dia kehilangan kesempatan untuk menemani Yesus sahabat yang sedang berduka. Ada sebuah teori teman-teman, teorinya namanya zero sum game. Nah inti dari teori ini adalah jika ada dua pihak atau lebih sedang berkompetisi mengambil keuntungan, kan pasti ada pihak yang untung, ada pihak yang rugi gitu ya. Kalau keuntungan dan kerugiannya itu dijumlahkan tuh hasilnya 0. Ini namanya zero sum game situation. Contoh nih Bapak Ibu, contoh. Misalnya ada 4 orang lagi main kartu, main poker misalnya. 4 orang ini masing-masing taruhan $100 misalnya. Terkumpullah $400. Betul kan? Ketika mereka main poker ternyata si A menang. Ketika si A menang, si A akan dapat $400, artinya dia untung $300 gitu ya. Sedangkan si B, C, dan D masing-masing akan kehilangan $100. Jadi keuntungan si A $300, jika dijumlahkan kerugian B, C, dan D minus $300 hasilnya 0. Itu zero sum game situation. Contoh lain, kemarin saya nonton Thomas Cup. Indonesia berhasil menang, karena itu Indonesia berkesempatan masuk ke final. Ya kan? Kemudian lawannya kalah, artinya dia kehilangan kesempatan masuk ke final. Kalau kehilangan kesempatan itu minus 1 dan berkesempatan masuk final itu plus 1, jika dijumlahkan adalah 0. Zero sum game situation. Nah menurut saya Bapak Ibu, situasi ketika kita sedang mengejar kesempatan itu zero sum game situation. Problem yang dihadapi orang lain adalah kesempatan buat saya. Begitu juga sebaliknya. Dan ketika saya memutuskan untuk mengambil kesempatan itu, di saat yang sama saya sedang kehilangan kesempatan yang lain. Zero sum game situation. Yang kedua adalah, kebenaran yang kedua adalah, the way you see opportunity shows what's important to you. Cara kita melihat kesempatan, seberapa sering kita melihat kesempatan itu, sebetulnya sedang menunjukkan kepada kita apa yang penting buat kita. Cara kita melihat kesempatan itu sebetulnya menunjukkan apa yang penting buat kita. Ada orang yang menganggap bisnis adalah hal yang paling penting. Sehingga semua opportunity yang dilihat, opportunity bisnis. Ada orang lain yang melihat keluarga adalah hal yang paling penting. Sehingga semua opportunity yang dia lihat adalah opportunity untuk punya waktu sama keluarga, main sama anak-anaknya, liburan, dan seterusnya. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sore ini saya mau mengajak kita semua sama-sama melihat betapa kontrasnya kesempatan atau opportunity yang dilihat oleh Petrus dibandingkan dengan opportunity yang dilihat oleh Yesus. Kemudian kita terakhir compare dengan opportunity apa sih yang sering kali kita lihat. Bagi Petrus yang dia lihat adalah peluang untuk membuktikan diri di depan murid-murid lain. Bagi Petrus, pengakuan bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling layak, dia yang paling bisa diandalkan di antara murid-murid lain, pengakuan itu tuh lebih penting daripada keselamatan murid-murid lain yang lagi mendayu kapal di tengah badai. Bagi Petrus pengakuan itu bahkan lebih penting daripada sahabatnya sendiri, Yesus Kristus yang sedang berduka. Itu bagi Petrus. Lalu bagaimana bagi Yesus? Opportunity apa, peluang apa sih yang Yesus lihat? Kita bisa lihat Bapak Ibu tadi yang saya cerita di awal pasal 14 itu, Yesus sangat berduka, Yesus sangat sedih karena kehilangan Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita baca detailnya Bapak Ibu, saking sedihnya, saking berdukanya Yesus, bahkan Yesus mencoba menghindari kerumunan orang banyak Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu ceritanya kan Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang gitu ya, minta disembuhin, minta dilayani dan segala macam. Dan hari itu ketika dia dengar kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis, Yesus mencoba menghindari kerumunan orang banyak Bapak Ibu. Tapi ujungnya apa?
Ujungnya balik lagi Yesus terketuk oleh belas kasihan. Ujungnya balik lagi Yesus tetap melayani mereka, mengasihi mereka, bahkan kasih makan mereka. Karena apa? Karena yang Yesus lihat adalah opportunity untuk menunjukkan anugerah Bapak Ibu. Karena yang Yesus lihat adalah opportunity untuk mengasihi orang banyak, bukan mengasihani diri sendiri. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau kita mau jujur sama diri sendiri ya, seberapa sering sih kita melihat bahwa punya relasi dengan Tuhan adalah sebuah opportunity? Seberapa sering sih kita melihat bisa pelayanan di gereja atau pelayanan di komunitas lain adalah sebuah opportunity? Seberapa sering sih kita melihat bahwa kita berteman dengan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terbuang dan mengasihi mereka padanya adalah sebuah opportunity. Pernahkah kita melihat itu semua sebagai opportunity Bapak Ibu? Bukankah opportunity yang kita lihat adalah opportunity untuk menambah bisnis baru? Bukankah opportunity yang kita lihat adalah opportunity untuk memperluas jaringan kita, menambah cabang kita? Bukankah opportunity yang kita lihat adalah opportunity untuk menambah teman, menambah jaringan, menambah aset bahkan? Bukankah opportunity itu yang selalu kita lihat? Dengan kita menyadari opportunity yang sering kali kita lihat tadi, kita harus akui sih. Kita harus akui ternyata Tuhan tidak sebegitu penting di mata kita. Kita cuma bisa ngelihat opportunity bisnis. Kita cuma bisa lihat opportunity menambah teman, menambah wawasan, menambah jaringan, menambah networking. Kita harus akui sih. Ternyata seringkali di mata kita Tuhan tidak penting. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu. Kabar baiknya adalah meskipun Tuhan tidak penting di mata kita, tapi kita sangat penting. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Meskipun Tuhan bukan the most priority in our life, tapi Tuhan tetap pegang tangan kita, berjalan bersama kita, dan mengasihi kita apa adanya. Ini sama seperti Petrus Bapak Ibu. Dia juga bukan orang yang sempurna sama seperti kita. Kita semua tidak sempurna, sama seperti Petrus. Petrus pun bolak-balik mendukakan hati Yesus, mengecewakan Yesus. Tapi dengan segala kecerobohan Petrus, dengan segala keangkuhan Petrus, dengan segala keinginan show off-nya untuk si Petrus sendiri, tetap Tuhan Yesus sayang Petrus, Tuhan Yesus tetap pegang tangan Petrus dan mengangkat Petrus dan menolong Petrus. Hari Rabu yang lalu Bapak Ibu, saya dan teman-teman di Jakarta, kita main biliar Bapak Ibu. Kita main biliar nyodok. Nah, salah satu teman saya yang main biliar adalah Brian. Bisa dikasih lihat fotonya Bapak Ibu. Nah, Brian. Bapak Ibu lihat orang yang tengah bertato ini. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Nah, si Brian ini memang dia lagi viral 1 bulan terakhir lah kurang lebih. Karena statementnya terkait Kristen progresif. Nah, si Brian ini kita main biliar bareng, kita nyodok bareng. Kemudian si Brian ini setelah dia viral memang dia sangat sedih gitu ya. Sangat sedih, sangat berduka. Semua orang mengecam dia. Semua orang ngatain dia sesat. Semua orang ngatain dia bodoh. Ngatain dia goblok. Siapa semua orang itu? Ya kita-kita ini Bapak Ibu. Orang-orang yang mengaku kenal Yesus. Orang-orang yang ada di gereja. Pemuka-pemuka agama bahkan. Mereka di sosial media begitu keras menghujat si Brian. Nah, 1 minggu setelah dia viral itu, 1 atau 2 minggu setelah dia viral itu, dengan kontennya Kristen progresif, dia tiba-tiba datang ke gereja kita Bapak Ibu di Jakarta Barat. Dan pada waktu dia datang ke gereja kita sebetulnya punya kesempatan Bapak Ibu. Kita punya kesempatan buat menghakimi dia. Kita punya peluang buat menghakimi dia. Karena apa? Karena sebetulnya banyak pendeta, banyak komunitas Kristen yang pingin menghakimi dia tapi mereka gak punya kesempatan itu. Dengan Brian datang ke gereja kita di Jakarta Barat, sebetulnya kita punya kesempatan emas buat menghakimi dia. Tapi kalau kita memilih kesempatan menghakimi dia itu, di saat yang sama kita kehilangan kesempatan untuk menjadi sahabatnya. Kita coba remind, kita coba ingat-ingat, visi kita gereja di sini, gereja di Jakarta kan sama. Menjadi gereja yang disukai tidak orang yang tidak suka bergereja. Betul kan? Bahkan kita punya tagline, punya moto, no perfect people allowed. Saya nggak sempurna, Brian juga nggak sempurna.
Saya orang berdosa, Brian juga orang berdosa. Dan saya butuh anugerah Tuhan, Brian juga butuh anugerah Tuhan. Kalau saya orang berdosa dan butuh anugerah Tuhan, bisa punya kesempatan belajar mengenal Yesus di Gracia Community, kenapa Brian enggak? Singkat cerita akhirnya saya, Ko Jason dan teman-teman di Gracia, kita memilih kesempatan untuk menjadi sahabatnya. Dan mengabaikan kesempatan untuk menghakimi dia. Nah, sore hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu dan kita semua sama-sama belajar mengerjakan satu hal yang mungkin tidak sederhana. Kalau tadi saya bilang bahwa bagaimana kita melihat opportunity itu menunjukkan apa yang penting buat kita, hari ini kita perlu pikirkan ulang. Hari ini kita perlu belajar, hari ini kita perlu rubah Bapak Ibu. Justru kita tentukan dulu apa yang penting, setelah kita menentukan apa yang penting, habis itu baru kita cari, kita kerjakan opportunity apa untuk apa yang penting tadi. Saya punya 2 gelas kosong Bapak Ibu. Saya punya 2 gelas kosong, ini gelas yang pertama, ini gelas yang kedua. Gelas kosong yang pertama ini adalah menggambarkan saya dan Bapak Ibu yang sama-sama terus-menerus melihat peluang. Dan hidup kita bahkan digerakkan oleh peluang-peluang yang kita lihat. Saya punya bisnis, dari bisnis itu saya bisa menghasilkan banyak uang. Ini gelas yang pertama Bapak Ibu. Dari bisnis itu saya bisa menghasilkan banyak uang. Dan karena saya tekun di bisnis saya punya circle, saya punya network yang bagus, yang bisa membuat bisnis saya semakin berkembang lagi. Saya bisa ketemuan sama orang-orang, kita bisa kolaborasi, kita bisa buat bisnis baru, buat PT baru, membuat kita menjadi bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Tapi namanya manusia, ada kalanya kita jenuh, stres, stuck, merasa kok di sini ya kita nggak bisa bertumbuh lagi ya. Di saat kita merasa stuck, di saat kita merasa jenuh, tiba-tiba ada teman lama kontak. Ren, apa kabar lu? Saya lagi di Jakarta nih, ayo kita ketemuan, kita kongko-kongko, kita ngopi bareng. Oke lah, saya pikir ini kesempatan emas nih. Ketemu teman lama daripada saya juga stres kerjaan, oke lah kita ngopi-ngopi bareng. Akhirnya kita janjian ketemuan ngopi-ngopi bareng Bapak Ibu sama teman lama saya ini. Kita ngobrol, ngalor, ngidul, kanan, kiri, ngobrolin keluarganya, ngobrolin kehidupannya, ngobrolin bisnisnya. Dan ketika kita ngobrolin bisnis, ternyata bisnisnya dia sama bisnis saya nyambung nih. Bisa kita kolaborasiin. Karena kita ngeliat bisnis kita nyambung, jadi kita lihat apa lagi? Melihat peluang bisnis lagi Bapak Ibu. Saya melihat wah ada bisnis baru yang bisa kita jalanin. Dan dari situ kita bisa nambah pundi-pundi uang lagi. Kita ngobrol ngalor ngidul, wah ternyata ada bisnis lain lagi nih yang baru. Kita bisa nambah pundi-pundi uang lagi. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, saya menyadari kalau hidup saya seperti ini, jangankan buat main bareng sama anak-anak Bapak Ibu. Jangankan punya waktu pergi liburan sama anak-anak. Buat makan bareng, makan salak bareng sama keluarga aja kadang-kadang kita sudah merasa penuh. Udah gak punya waktu lagi. Ini kalau hidup kita dikendalikan oleh peluang yang kita lihat. Justru yang hari ini kita mau belajar adalah kita mau coba rubah. Hidup kita bukan dikendalikan oleh peluang yang kita lihat, tapi justru kita tentukan dulu apa yang penting, habis itu kita cari peluang dari apa yang penting itu. Buat saya, keluarga itu nomor 1. Bisnis, kemudian teman-teman itu mengikuti di belakangnya. Karena buat saya keluarga nomor 1, at least saya harus punya waktu buat makan sama anak-anak. At least di tengah-tengah kesibukan saya harus punya waktu buat makan malam bersama keluarga, ngobrol sekolahnya gimana, ngobrol hari ini ngapain aja. At least itu yang harus saya kerjakan. Karena buat saya itu adalah yang paling penting. Tapi bukan berarti saya nggak melanjutkan bisnis. Saya tetap bisa berbisnis. Saya tetap bisa mengumpulkan pundi-pundi uang untuk kehidupan kita. Dan itu masih bisa saya kerjakan walaupun saya prioritasnya adalah keluarga. Bahkan sama seperti tadi gitu ya. Meskipun kita punya keluarga, meskipun kita punya bisnis, ada kalanya kita merasa stuck. Ada kalanya kita merasa jenuh, kita merasa bosan. Dan di saat itu kita berpikir, wah boleh juga lah kita main ke pantai sama anak-anak.
Pergilah kita ke pantai sama anak-anak, main, ngobrol. Ini pasir Bapak Ibu by the way. Kita bisa main, ngobrol, ketemu sama anak-anak. Dan di sela-sela ketemu anak-anak ini, main pasir, ternyata kita punya ide lagi Bapak Ibu. It's okay. Kita punya ide bisnis lagi dan kita bisa menambah bisnis lagi. Karena kan abis main di pantai, stress release, kemudian kita punya lebih kreatif lagi, kita bisa punya ide-ide lagi. Wah kayaknya bagus nih kita punya bisnis ini. Kita masih bisa berbisnis lagi. It's okay, gak masalah. Bahkan di tengah-tengah kesibukan saya berbisnis, di tengah-tengah kehidupan saya bersama anak-anak, saya masih sempat minum bir sama teman-teman saya. Jadi apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Kita perlu menentukan dulu apa yang penting. Setelah kita menentukan apa yang penting, barulah kita cari, kita kerjakan peluang, opportunity untuk apa yang penting tadi. Dan ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Kita perlu renungkan dan tentukan mana yang lebih penting. Keluarga atau bisnis. Kita perlu renungkan dan tentukan mana yang lebih penting. Menjadi seorang Kristen atau mengikut Yesus. Kita perlu renungkan dan tentukan mana yang lebih penting. Bisa melayani di gereja ini atau bisa keluar menjadi sahabat orang-orang yang terhilang dan mengasihi mereka padanya. Kita perlu renungkan dan tentukan. Jangan buru-buru menentukan Bapak Ibu. Kita perlu renungkan dahulu. Karena dengan merenungkan kita bisa lebih bijak dalam menentukan apa yang penting. Setelah kita menentukan apa yang penting, barulah kita cari, kita ambil kesempatan untuk peluang yang penting tadi. Bapak Ibu, bulan Maret lebih tepatnya, hampir setiap malam saya cuma sempat mandi, makan, kemudian kerja lagi. Setiap malam. Kadang meeting lah, kadang ketemu orang lah, kadang memang ada kerjaan yang harus dikerjakan. Setiap malam saya harus meluangkan waktu cuman makan malam, mandi, dan kemudian kerja lagi sampai larut malam, bahkan kadang sampai pagi Bapak Ibu. Dan itu berjalan kurang lebih 3 mingguan. 3 minggu di bulan Maret. Ada satu malam Bapak Ibu, di malam itu saya sudah merencanakan saya mau mengerjakan sesuatu nih. Karena saya pikir malam itu saya nggak ada agenda meeting, saya nggak ada agenda ketemu orang, tapi ada hal yang harus saya selesaikan malam itu. Jadi saya pikir oke, malam ini saya mau mengerjakan ini nih. Saya sudah rencanakan dari jauh-jauh hari. Tapi malam itu ketika makan malam, anak saya yang kedua, yang cowok namanya Caleb, dia nyamperin saya waktu saya makan malam. Dia bilang, "Dedi, nanti kita main terowongan yuk, kita main challenge terowongan yuk." Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang punya anak kecil tahu ya, ada stick itu bisa disambung-sambung Bapak Ibu. Ada stick yang bisa disambung-sambung gitu. Nah kemudian saya buat stick itu menjadi terowongan. Stick yang disambung-sambung saya buat terowongan. Kemudian saya dan kedua anak saya kita mencoba melewati terowongan itu Bapak Ibu. Nah yang pertama terowongannya lumayan besar. Kita semua bertiga bisa masuk. Kemudian berikutnya kaki-kaki terowongannya saya lepas tuh. Karena kan sticknya bisa dilepas gitu ya. Dilepas, setelah bisa dilepas, kemudian kita bertiga sama-sama masuk lagi. Challenge-nya adalah kita tidak boleh menjatuhkan si terowongan itu. Kita tidak boleh menyentuh apalagi menjatuhkan terowongan itu. Jadi kita cobain. Ntar begitu saya lepas lagi bawahnya jadi lebih kecil lagi, lebih pendek lagi, kita masuk lagi. Begitu seterusnya sampai kita bertiga sama-sama gak ada yang bisa masuk terowongan. Nah malam itu si Caleb nyamperin saya, "Dedi, ayo malam ini habis makan malam kita main challenge terowongan itu yuk." Saya jelasin ke Caleb gak bisa. Dedi ada kerjaan yang harus dikerjain malam ini. Kita main terowongan itu next time aja ya, lain waktu aja ya. Gak mau, Caleb mau main terowongan itu. Caleb mau main terowongan, namanya anak kecil. Caleb mau main terowongan itu malam ini sama Dedi. Yaudah, kalau Caleb mau main terowongan ini, kan Dedi ada kerjaan. Caleb main sama Mami. Caleb main sama Mami, nanti next time baru main sama Dedi. Oke? Gak mau, Caleb maunya main terowongan itu sama Dedi. Singkat cerita kita bujuk, kita janjiin ini itu, akhirnya dia mau. Oke, malam itu dia mau main sama Mami. Singkat cerita, setelah saya makan malam, saya naik ke atas, saya ambil laptop, kemudian saya duduk di sofa depan kamar dan saya mulai kerja. Ketika saya kerja, si Caleb ini bolak-balik keluar kamar Bapak Ibu.
dia nyamperin saya lagi, dia bilang, ayo Dedi main terowongan di dalam kamar. Ayo Dedi main challenge terowongan itu dalam kamar. Dan saya harus jelasin lagi, saya harus bujuk lagi. Itu terjadi berulang-ulang Bapak Ibu di malam itu. Kurang lebih mungkin 3-4 kali dia keluar ngajakin saya, masuk lagi, keluar lagi, ngajakin saya masuk lagi 3-4 kali. Sampai akhirnya Bapak Ibu, kurang lebih jam 9:30 malam, Caleb keluar kamar. Kali itu dia gak teriak-teriak ngajakin saya main. Saya di depan laptop, dia cuma nyempil, kemudian dia duduk di pangkuan saya dengan mukanya hadap ke saya. Kemudian si Caleb ini nempelin wajahnya di dada saya. Sambil nangis dia bilang, Dedi, Caleb pingin main sama Dedi. Caleb pingin main sama Dedi. Please, Caleb pingin main sama Dedi. Dan saya pun gak tahan malam itu Bapak Ibu. Saya cuma bisa peluk Caleb dan minta maaf. Kita berdua sama-sama nangis di depan kamar. Waktu itu saya menyadari Bapak Ibu, yang saya lihat adalah peluang menambah proyek baru. Yang saya lihat adalah peluang menambah uang baru. Yang saya lihat adalah peluang menambah opportunity bisnis baru. Tapi di saat yang sama saya kehilangan peluang untuk main bersama anak-anak. Kehilangan peluang untuk menciptakan momen bahagia sama anak-anak saya. Yang saya lihat adalah peluang untuk menambah cuan. Tapi yang Caleb lihat dan yang saya juga kehilangan adalah peluang punya waktu bersama dia. Saya membayangkan Bapak Ibu, seperti itulah kita dengan Tuhan kita. Rutinitas kita membuat kita seringkali lupa sama Tuhan. Masalah-masalah yang kita alami membuat kita mati rasa sama penyertaan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau itu simple. Dia cuma mau punya waktu dengan kita anak-anaknya, dengan kita ciptaannya. Kita aja yang terlalu sibuk melihat peluang bisnis ini, melihat peluang bisnis itu sampai kita lupa, kita kehilangan kesempatan untuk punya waktu bersama Tuhan. Tapi sekali lagi, meskipun seringkali Tuhan kita lupakan, meskipun seringkali kita menganggap Tuhan itu gak penting, tapi bagi Tuhan, di mata Tuhan, kita penting. Kita sangat berharga. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sore ini kami belajar Tuhan. Dan kamu harus mengakui Tuhan, bahwa seringkali kami tidak menganggap Engkau penting. Seringkali kami lupa bahkan dengan Engkau. Tapi malam ini kami belajar, walaupun kami lupa, walaupun kami menganggap Engkau tidak penting, tapi Tuhan bersama kami. Tuhan memegang tangan kami, berjalan bersama kami, dan mengasihi kami apa adanya. Dan malam ini kami belajar Tuhan. Kami belajar untuk menentukan dulu mana yang penting. Setelah itu kami percaya Tuhan kasih kami hikmat untuk melihat opportunity, untuk melihat peluang untuk apa yang kami anggap penting tadi. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur atas kasih Kau.
Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, sore ini kami dapat merasakan anugerah Tuhan bagi hidup kami. Karena Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk dapat mendengarkan pesan Tuhan. Anugerah-Mu sangat besar Tuhan bagi kami. Walaupun seringkali kami mengecewakan hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seperti firman-Mu mengajarkan pada kami, biarlah kami mau belajar untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami mau belajar menggunakan setiap kesempatan dari Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab. Kesempatan untuk kami beribadah, kesempatan untuk kami melayani Tuhan, akan kami gunakan sebaik mungkin. Karena ada waktunya satu saat kelak kami tidak akan menerima kesempatan itu lagi. Sehingga membuat kami menyesal dan kami tidak dapat menerima apa yang Tuhan berikan. Kami berduka cita, kami merasa diri kami rugi, tapi kami kehilangan kesempatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sesuatu yang sangat berharga, yang tidak akan datang untuk kedua kalinya. Karena itu Tuhan, kesempatan apapun yang kami terima, itu merupakan anugerah Tuhan bagi kami. Kami akan belajar untuk menghargai, karena siapa diri kami Tuhan? Ajar kami untuk dapat menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu merupakan peluang, kesempatan bagi kami untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Ajar kami untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkan hidup ini untuk dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudara, kita akan angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus hari ini. Engkau satu-satunya juru selamat yang sangat peduli dengan hidup kami. Sehingga berani melakukan pengorbanan yang sangat mahal. Pengorbanan yang terbaik yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Pengorbanan yang membuat kami memiliki hidup yang bernilai. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar. Tuhan sudah memberkati kami semua yang hadir beribadah hari ini.
Tuhan juga memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini. Tuhan juga memberkati Bapak Elsafan Rendiato yang telah melayani kami hari ini. Pakai terus hidupnya, keluarganya untuk dapat memberkati banyak jiwa dimanapun dia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati semua persembahan persepuluhan yang diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk menunjang operasional gereja kami. Berkati semua jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati rumah tangga mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati anak-anak mereka. Berkati tugas pekerjaan yang dilakukan penuh dengan tantangan dalam kehidupan ini. Yang harus mereka kerjakan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk Ibu David yang sedang dirawat di rumah sakit Elizabeth karena penyakit demam berdarah. Kiranya Tuhan akan menjamah Ibu David, memberikan kesembuhan baginya, dan biarlah semua sakit penyakit itu disingkirkan. Tuhan juga memberi kami semua kesehatan yang prima dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga kami boleh terus melakukan tugas-tugas kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara kembali ke rumah masing-masing mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih kepada Pastor Randy untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompak selalu untuk kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jempol kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Satu suara kita sama-sama mau katakan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik,